Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmanudiana dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI dengan NIM 2201262. Saya di sini akan berpresentasi tentang hak asasi manusia dan rule of law. Baik, yang pertama adalah pembahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa adanya hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia dapat didapatkan bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia ini juga bersifat universal, yang artinya dapat diperoleh tanpa adanya perbedaan status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Hak asasi manusia ini juga bersifat supralegal, yang artinya tidak tergantung pada adanya suatu negara, undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, dan bahkan hak asasi manusia ini memiliki kewenangan yang lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah ruang lingkup hak asasi manusia yang meliputi: pertama, hak pribadi yang meliputi hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hak milik pribadi dalam kelompok sosial di mana ia ikut serta. Yang ketiga, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia pada tataran global. Nah, jadi sebelum hak asasi manusia ini diratifikasi oleh PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai hak asasi manusia, yaitu yang pertama adalah hak asasi manusia menurut konsep negara-negara barat. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai pusat koordinator dan pengawas. Filosofi dasar hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia pada tataran global. Nah, jadi sebelum konsep hak asasi manusia ini diratifikasi oleh PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia menurut konsep negara-negara barat, yang ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, lalu ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas dan negara sebagai pusat koordinator dan pengawas. Lalu filosofi dasar hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. Lalu yang selanjutnya adalah hak asasi manusia menurut konsep sosialis. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada. Lalu negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasinya menghendaki. Selanjutnya adalah hak asasi manusia menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau sesuai dengan kodratnya. Lalu, masyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama untuk kepala keluarga. Lalu, individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia menurut konsep PBB. Konsep hak asasi manusia ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt pada 10 Desember 1948 yang disebut juga dengan Universal Declaration of Human Rights. Nah, di dalamnya ini menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia, yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
Dan sejak tahun 1957, konsep hak asasi manusia ini dilengkapi dengan 3 buah perjanjian. Yang pertama adalah hak ekonomi sosial dan budaya, yang kedua adalah perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik, lalu yang ketiga adalah protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional. Dan pada sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966, ketiga dokumen ini diterima dan diratifikasi. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang wajib memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, hak untuk diperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, hak untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di depan umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. Lalu hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapatkan hak milik atas benda, hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan, dan masih banyak lagi sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang rule of law. Jadi, rule of law merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi yang merupakan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang telah berkembang di Eropa. Dalam pengertian negara hukum klasik terdapat 2 tipe pokok negara hukum, yaitu yang pertama adalah tipe Eropa kontinental yang berdasarkan pada kedaulatan hukum dan berintikan Rechtsstaat atau negara hukum. Yang kedua adalah tipe Anglo-Saxon yang berintikan the rule of law. Nah, Rechtsstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman yang dapat diterjemahkan sebagai legal state, state of law, state of justice, or state of right, di mana pelaksanaannya kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum. Frederick Stahl mengungkapkan setidaknya ada 4 unsur dari Rechtsstaat, yaitu yang pertama adalah jaminan terhadap hak asasi manusia, yang kedua adanya pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, lalu yang keempat adalah adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. Lalu istilah the rule of law ditemukan di dalam buku milik Daisy yang berjudul Introduction to the Study of the Constitution. Di dalam buku yang banyak dipakai dalam kajian tentang negara hukum ini, Daisy menjelaskan keunikan cara berhukum orang-orang Inggris yang menganut sistem common law. Daisy menguraikan ada 3 unsur penting dalam setiap negara hukum, atau yang biasa ia sebut dengan the rule of law. Yang pertama adalah supremacy of law, yang dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kewenang-wenangan dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah. Yang kedua adalah equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum, atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court. Ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. Yang ketiga adalah due process of law, atau terjaminnya hak-hak manusia hasil dari the ordinary law of land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan pejabat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kata yang menyinggung hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.